Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten seru-seruan prediksi skor. Hari ini kembali lagi kita membuat konten prediksi skor yang tentunya gua bersama Bung Robi lagi. Halo Bung Robi. Prediksi skor. Anjay, udah baru lagi aja tuh sambutannya. Baru lagi Sambutan. karena Pau udah ada. Yoi, nah itu untuk POW yang pertama kita ada rilis di platform TikTok tentunya. TikTok. Ya, namanya Podcast Over Under. Ya, jadi tinggal dicari aja. Dan Yoi. seperti biasa, kita hari ini hanya membahas 3 pertandingan aja. Jadi yang pertama itu ada pertandingan antara Arsenal versus Brighton. Lalu yang kedua itu ada Newcastle versus Fulham. Dan yang terakhir itu ada Liverpool versus Manchester United. Dan seperti biasa di akhir video tentunya kita akan tampilkan yang dimana hasil prediksi skor secara keseluruhan. Ngantuk banget kayaknya nih Bung Robi. Mayan. Kedengeran ya suara nguap ya. Adik gue sih kedengeran di gue. Cuma nggak tahu tertangkap kamera atau enggak. Ya, jadi ini kita memang shootnya jam 3 pagi. Jadi habis sholat malam. Jam 3 pagi. Oke. Mungkin gue sedikitnya kasih sedikit ini kali ya. Tampilan klasemen sementara sebelum di game week 17. Jadi yang menduduki peringkat 1 kali ini Liverpool yang berhasil menggeser Arsenal karena Arsenal kalah di game week ke-16. Dan Aston Villa pun dia bisa naik di peringkat 3 setelah dia menang. Oke, Bung Robi, langsung saja nih. Aston Villa nih lagi lumayan bagus. Jadi dari pertandingan yang mau kita bahas ini tentunya teman-teman udah bisa lihat. Liverpool lagi ada di peringkat 1, Arsenal di peringkat 2, lalu Newcastle di peringkat 7, dan Fulham di peringkat 10. Lalu MU itu ada di peringkat 6. Dan Brighton pun sekarang sedang ada di peringkat 8 ya. Jadi tim-tim ini lagi beranjak untuk naik gitu. Oke, langsung kita mulai aja nih Bung Robi di pertandingan yang pertama. Untuk kita bahas itu ada pertandingan antara Arsenal versus Brighton. Oke, gue persilakan lu dulu deh yang ngomong untuk mengobati sakit hati. Ya, di pertandingan ini itu pertama mainnya di Arsenal. Dari analisa gue sih seharusnya dari para pemain maupun Arteta harus kembali membangun momentum kemenangan setelah kemarin kalah lawan Aston Villa ya. Yeah. Walaupun pas lawan Aston Villa Arsenal nih tidak main jelek, tapi memang Aston Villa-nya juga main bagus gitu. Jadi memang performance lah. Nah, untuk ketika lawan Brighton ini gue rasa Arsenal harus ngebangun momentum kembali karena Brighton nih performanya musim ini tidak se-solid musim lalu gitu. Walaupun di pertandingan sebelumnya mereka seri, terus di pertandingan sebelumnya lagi lawan Brentford mereka menang 2-1. Lalu di pertandingan sebelumnya lagi mereka kalah 3-2 dari Chelsea gitu. Dan mereka menduduki posisi ke-8 deh kalau nggak salah sekarang. Brighton ya, posisi 8. Brighton ini memang menurut gue
semenakutkan musim lalu gitu. Kalau musim lalu tuh mereka tuh punya apa ya? Punya power gitu bang. Jadi kayak tiap main tuh mereka bisa menunjukkan, lu lengah sedikit nih kemakan gitu. Yeah. Nah walaupun musim ini mereka tetap ada di posisi yang bagus ya, posisi 8 untuk Brighton tuh. Tapi gue ngerasa Brighton tidak semenakutkan musim lalu gitu. Pemain-pemainnya pun performanya naik turun gitu. Kalau Rumi Toma beberapa pertandingan ke belakang selalu mulai dari bangku cadangan gitu. Nah hal-hal yang seperti ini harus bisa dikapitalisasikan oleh Arsenal kalau mereka mau kembali memulai momentum kemenangan gitu. PR-nya cuman itu aja gitu. Yeah. Arsenal tidak punya banyak masalah. Pemain-pemain utama yang kemarin lawan Aston Villa juga bisa main lagi gitu. Tapi kita nggak tahu akan ada terjadi apa di laga Liga Champion di tengah minggu ini. Cuma seharusnya karena mereka sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya, seharusnya sih Arsenal bisa menurunkan pemain-pemain cadangannya aja gitu. Yeah. Atau istilahnya rotasi lah ya, rotasi. Iya, melakukan rotasi gitu. Di klasemen ini ketat. Ya, betul. Ini sangat ketat Posisi banget. Posisi 1 sampai 4 itu cuman terpaut 4 poin. Gitu. Jadi ya kalau Arsenal mau tetap berada di peringkat atas, harus bisa meraih kemenangan menurut gua gitu. Ya. Oke, Bung Robi. Kalau dari secara prediksi skor, kira-kira berapa untuk pertandingan Arsenal versus Brighton ini? Menurut gua akan bisa jadi terjadi gol besar ya. Kalau menurut gua Brighton ini beberapa kali itu bisa ngasih perlawanan yang bagus gitu. Kayak waktu lawan Chelsea versus Brighton itu 3-2. Nah, kali ini gue taruh 3-2 juga. 3-2 juga. 3 untuk Arsenal, 2 untuk Brighton ya. Yes. Ya mungkin ya inilah karena dari beberapa pertandingan yang memang kita bisa bilang ini sangat padat banget, jadinya kemungkinan gol besar ternyata itu bisa terjadi. Langsung kita move ke pertandingan yang menurut kita ini sangat seru. Jadi ini ada pertandingan antara Newcastle versus Fulham. Oke, di pertandingan ini Bung Robi sebenarnya kalau secara peluang pastinya persentase kemenangannya ada di Newcastle ya, 52%, dan untuk serinya cuma sekitar 24%, serta kalau Fulham ya untuk menang cuma 24% juga. Jadi ya ada kemungkinan Newcastle menang tuh memang sangat besar, mengingat karena ini bermain di kandangnya Newcastle. Tapi Newcastle perlu hati-hati karena ini gila banget ya Bung Rabi. Fulham tuh udah 2 kali pertandingan menang dengan skor yang sangat besar loh. Di game week ke-16 melawan West Ham, Fulham menang 5-0. Lalu Fulham melawan Nottingham Forest 5-0 juga. Sedangkan Newcastle itu di game week 15 dia kalah lawan Everton 3-0. Lalu di game week yang ke-16 Newcastle juga dibantai lagi 4-1 oleh Tottenham Hotspur. Nah, ini menurut lu gimana nih Bung Robi? Karena ya kalau gue ngelihatnya secara penglihatan yang sepintas aja gitu ya, memang dengan jadwal yang sangat lumayan padat itu mempengaruhi permainan, dan tentunya pelatih kayaknya memang harus pintar-pintar untuk bisa meracik timnya sih gitu. Nah, untuk pertandingan
Newcastle sama Fulham ini gue akan prediksi gue akan lumayan cukup berani. Menurut gue Fulham akan menang dengan skor 2-1. Fulham Jadi akan menang. gua Oke. start. Ini langsung lu keluarin angkanya ya. Langsung nih. Kenapa gue bilang Fulham nih bisa menang 2-1 gitu ya? Karena di 2 pertandingan sebelumnya atau di 3 pertandingan sebelumnya Newcastle itu sedang gunjang-ganjing. Ya mungkin karena dari segi pemain juga nggak sih? Banyak yang cedera, ditambah jadwal pertandingan padat, terus dia juga harus masih bermain di UCL gitu kan. Yep. Jadi ya mungkin racikannya belum pas nih. Iya. Mereka kalah dari Tottenham 4-1 di pertandingan sebelumnya. Lalu di pertandingan sebelumnya lagi kalah dari Everton 3-0. Betul. Kemenangan mereka terakhir menang lawan MU 1-0. Oke, menang lawan MU 1-0. Tapi setelah itu mereka kebobolan 3 dan 4, total 7 gol dari 2 game. Cuma gara-gara Nick Pope-nya cedera. Dan ini harus jadi poin yang digarisbawahi oleh Newcastle bahwa kiper utama mereka nih cedera. Gitu, dan cedera masalah bahu gitu. Biasanya untuk kiper masalah bahu lumayan karena ya semua pergerakannya kan dari situ kan, dalam arti nggak mungkin jadi kipernya pakai kaki doang, solin soccer. Kalau gua ngelihat dari segi kapan nih Nick Pope bisa balik aja, return date-nya masih unknown. Iya, masih memang belum ditentukan bisa pulih kapan gitu. Ini yang harus jadi poin penting bagi Fulham. Kalau misalkan ibaratnya tuh, kalau gue selalu percaya di sepak bola tuh ada istilah yang kalau lu mau ngalahin ini tim tuh now or never gitu. Sama kayak waktu Arsenal ngalahin City. Wah, City-nya lagi nggak ada Rodri sama De Bruyne. Kalau lu mau ngalahin, sekarang saatnya gitu. Nah, betul. Fulham kalau mau ngalahin Newcastle, ya ini sekarang saatnya. Yes. Nah, karena mungkin kesempatannya cuma sekarang doang gitu. Betul. Walaupun sayangnya main di kandang Newcastle gitu. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin, karena ya ini adalah sebuah kesempatan. Oke, Bung Robi. Ini untuk pertandingan yang terakhir, lu mau langsung spill angka atau lu mau jelasin sedikit dulu nih tentang pertandingan ini? Sedikit. Oke, boleh. Pertandingan ini tuh pertama poin yang harus kita catat adalah pertama memang kedua tim punya beberapa punya pemain yang cedera lah gitu ya. Yeah. Pemain-pemain pentingnya MU, Lisandro, Casemiro lah, Malaysia, Eriksen, Mount masih pada cedera juga gitu. Betul. Sementara Liverpool itu ada McAllister, Robertson, Thiago sama Jota yang juga cedera. Tetapi kalau kita melihat dari performa di pertandingan-pertandingan sebelumnya, betul. MU ini lagi rungkat. Gitu. Lagi terguncang banget nih, lagi ada di laut. Iya. karena kalah dari Bournemouth ya. Asli, bos. Kalau misalkan kalah dari Chelsea, ya Chelsea di atas kertas memang bagus gitu. Bahkan ternyata MU menang gitu lawan Chelsea 2-1. Nah, sementara Liverpool lagi bagus-bagusnya. Iya. Gitu loh, secara performa, secara pertandingan-pertandingan sebelumnya selalu menang kayak gitu. Nah, di sini ya poin pentingnya satu. Oke, dua-duanya punya pemain yang cedera, tapi satu tim memiliki performa yang lebih stabil dan lebih stabil, betul. Sementara yang satu lagi performanya lagi acak-acakan.
Ya. Pertama itu. Nah, yang kedua ini main di Anfield. Nah, ini Gitu. setan merah beneran kebakaran ini sama si merah. Nah, setan merah dibakar sama burung pinik. Nah, ya Anfield angker lah, nggak cuma buat MU doang, buat Ya, semua tim. buat semua tim angker. Anfield itu punya magisnya tersendiri lah. Nah, walaupun gue bisa bilang ya balik lagi bola itu bundar gitu. MU tetap punya kans untuk menang gitu ya. Tapi untuk bisa menang di Anfield itu jauh lebih berat daripada lo menang lawan Liverpool di kandang lo gitu. Nah, ya untuk Liverpool poin mereka adalah lakukan apa yang bisa lu lakukan. Ibaratnya lu biasa main kayak gimana, ya udah lu main seperti biasa aja. Yeah. Gitu. Karena gua tuh selalu ngerasa Liverpool ini cukup beruntung ketika main di Anfield. Mereka itu kayak beban main tuh kayak lebih lepas gitu bang kalau main di Anfield, karena ya fansnya mereka gokil. Fans mereka gokil, terus kayak musuh tuh kayak udah jiper duluan kayak gitu. Jadi pertama itu. Nah, MU kalau misalkan mereka mau menang, ini bukan masalah dari main harus bagus aja gitu. Lo harus nahan pressure. Intinya lebih dari sekedar tekad lah ya. Gitu. Tapi memang solid ya, mental juga harus lebih kuat lagi. Ya, MU sih memang harus lebih memperbaikinya ke situ sih. Kalau mereka mau bangkit ya dari situ gitu. It's okay lu harus kalah sekarang, kalau misalkan 2-3 tahun lagi lu bisa juara, menurut gua yang harus dipikirin oleh para fans dan manajemen MU itu. Kalau sekarang di pertandingan ini gua akan megang Liverpool sih. Dan skor yang gua kasih 3-1 untuk Liverpool. 3-1 untuk Liverpool. Oke. Ya itulah prediksinya. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa untuk menonton pertandingan yang tadi udah kita sebutin ya, karena ini menurut kita sangat seru banget. Oke Bro Robi, terima kasih. Nanti hasil videonya pasti hasil prediksi secara keseluruhan akan kita tayangkan di akhir video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys. Bye-bye. Jangan lupa video atau konten-konten kita yang lain. Oke. Bye-bye. Bye.